Contoh, sekarang duduk, pekerjaannya cuma duduk di sini. Niat pertama, i'tikaf di masjid, dapat pahala i'tikaf. Niat kedua, silaturahim, bertemu dengan saudara sebelah rumah, nanti bercerita dengan dia, berbagi dengan dia, dapat pahala silaturahim. Yang ketiga, niat belajar, ingin menghilangkan sifat bodoh dalam diri, ingin tahu agama agar kalau ibadah itu benar, dapat pahala menuntut ilmu. Satu pekerjaan duduk, belum lagi pekerjaan yang lain, belum lagi diniatkan satu pekerjaan dengan niat yang baik yang lainnya, banyak yang kita dapatkan. Maka Bapak Ibu, sebelum lupa, duduk di sini niatkan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Jadi begitu masuk masjid, ada rapat di masjid, ada pelajaran di masjid, ada pertemuan di masjid atau janji dengan kawan di masjid, ada majlis tilawatul Quran atau apa saja di masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Supaya apa? Tujuan asal dapat pahala, i'tikaf juga dapat. Maka setiap masuk masjid upayakan niat i'tikaf. Baik. Niat, karena kata Nabi setiap ibadah mesti dengan niat, maka wudu ibadah harus dengan niat supaya dianggap ibadah. Kalau tidak kita niatkan ibadah, maka wudu tadi dianggap sekedar kita membasuh badan, kita menyegarkan badan, membersihkan kotoran yang ada di tangan, di wajah, di kaki, di kepala. Tapi dengan dengan niat ibadah, wudu tadi meskipun pekerjaan sama dengan kita membasuh-basuh tadi, menjadi nilai ibadah dan dapat pahala dan gugur kewajiban kita. Mesti diniatkan. Kemudian apa yang disebut dengan niat? Apakah setiap kita ingin berwudu disebut dengan niat? Tidak. Yang disebut dengan niat itu apabila qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi atau muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan suatu kegiatan ibadah langsung diikuti dengan perbuatannya, baru disebut niat. Contoh, kita berangkat dari rumah ke masjid, dari rumah ngapain ke masjid? Mau sholat. Apakah niat berangkat masjid tadi dihitung niat sholat? Belum. Kenapa? Begitu berangkat dari rumah nggak langsung sholat. Tapi kalau keinginan kita disebut dengan niat, jika kita ingin sholat, setelah niat langsung dimulai dengan sholat. Kalau kita ingin menggunakan air itu untuk wudu, begitu air menyentuh badan kita niatkan untuk wudu, lalu langsung wudu ke badan, baru disebut dengan niat. Karena apa? Niat itu keinginan melakukan satu pekerjaan diiringi dengan pekerjaan yang kita inginkan itu langsung. Maka kapan niat berwudu itu? Ketika kita melakukan pekerjaan pertama rukun wudu, kita berniat, baru sah niat kita. Apa rukun pertama wudu? Basuh wajah. Bila kita basuh wajah, kita ambil air, basuh wajah. Begitu air dibasuhkan ke wajah, niat di hati, baru disebut dengan niat. Kalau baru mau ke kamar mandi, dari tempat kita duduk ingin pergi berwudu, itu enggak disebut niat. Tapi begitu membasuh, karena pekerjaan pertama wudu adalah basuh wajah, dia beriringan, bersamaan. Maka ketika kita basuh wajah, tangan bekerja, hati menghadirkan niat. Lalu sholat, kapan niat sholat? Ketika kita sholat, pekerjaan pertamanya adalah apa? Pekerjaan pertama sholat? Takbiratul ihram. Maka kalau ingin sholat niatnya sah, saat takbiratul ihram Allahu Akbar, niat di hati, lisan membaca takbir, tangan mengangkat tangan sunnah, kemudian membaca takbir, hukumnya rukun, wajib, dan niat dalam hati wajib. 3 pekerjaan sekaligus, 2 rukun, 1 sunnah. Jadi supaya sah niat salat kita, ketika kita takbir, lisan baca takbir, hati berniat.
Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kami baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu kapan dibaca? Dan itu apakah niat? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami melafazkan niat seperti yang kita baca biasa itu, usolli fardal isya'i nawaitul wudu'a, itu semua belum dianggap niat. Tapi yang kita lisankan tadi adalah melafazkan niat untuk membantu hati kita agar tidak berubah, agar tidak beralih, agar tidak ragu, agar tidak ada hal-hal yang mengganggu hati kita ketika niat ibadah. Jadi melisankan niat tadi itu sunnah. Kenapa? Karena melisankan niat membantu hati. Hati berniat wajib. Tidak sah solat kalau hati tak berniat. Maka pekerjaan membantu sempurnanya niat tadi itu sunnah. Bahkan dalam sebagian keadaan justru wajib melafazkan niat. Contoh, ada orang yang mudah was-was, atau ada orang yang mudah pelupa. Sudah berdiri di shaf, imam sudah sufufakum, shaf lurus dan rapat. Nak terpikir, ini solat apa ya? Ini isya atau maghrib? Kan yang namanya malam ini kan sama aja bentuknya di luar, gelap. Ini isya apa maghrib? Ini isya apa subuh? Padahal imam sudah sufufakum, ketika azan sudah as-salatu khairum minan naum, cuma masih bingung, ragu. Tidak ingat, ini subuh apa isya? Ini maghrib apa isya? Ragu. Untuk memastikan niat ini benar, lisan membantu. Maka bagi orang yang punya sifat seperti ini, wajib dia melisankan niatnya. Supaya apa? Yang menjadi rukun tadi sempurna, sehingga ibadahnya tak sia-sia. Tapi kalau orang tak pelupa, dia masih kuat ingatnya, dia kalau melakukan sesuatu itu fokus, tidak dilafazkan niat, dia cuma kehilangan sunnah. Niatnya selama ketika takbir solat dia berniat, benar niatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi melafazkan niat itu adalah sunnah. Kenapa? Membantu sempurnanya rukun. Dan pada keadaan tertentu bisa wajib. Bukan hukumnya wajib, bisa wajib. Karena keadaan tertentu. Ada faktor yang menjadikan wajib. Contoh pelupa. Contoh orang mudah tidak fokus, hilang fokusnya. Nah, bagi orang seperti itu saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada nampak orang sholat, Ustaz, orang itu nggak pakai usolli, dia langsung takbir saja, nggak ada masalah. Yang penting ketika dia takbir, niat dalam hatinya. Maka kalau ada Bapak Ibu, ada orang takbir itu Allahu Akbar, tidak ada jeda, ini juga dipertanyakan, kapan dia berniat? Apa betul dia berniat di hati saat takbir? Jangan-jangan dia tidak paham kapan harus berniat. Kan kadang ada begitu Bapak Ibu, ada yang begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi innamal a'malu binniyat itu turunannya panjang. Menjelaskan turunan itu tak bisa hadis Nabi dengan hadis Nabi juga, dan kita langsung belajar kepada Nabi. Sebab kita tak bertemu dengan Nabi. Maka perlu ulama yang menjelaskan. Kalau tak ulama yang menjelaskan, kita tak akan paham. Karena kita tak pernah mendengarkan penjelasan Nabi dan tak pernah mendengar penjelasan orang yang dapat penjelasan dari Nabi. Maka kalau ada orang beramal langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti banyak salah melaksanakan agama. Dan pasti banyak aneh dalam melaksanakan agama. Kenapa? Dia tak bertemu dengan Rasul, dia tak menerima wahyu langsung dari Allah. Dia bukan orang Arab dan dia tak paham bahasa Arab. Orang Arab ketika Al-Quran turun, dia paham langsung, sehingga tak banyak pertanyaan. Kenapa? Dengan bahasa mereka. Diturunkan dengan bentuk lafaz hakikat, dengan majas, paham. Tak muncul pemahaman aneh-aneh. Tak muncul berbagai asumsi yang menimbulkan akidah yang sesat. Contoh ketika Allah mengatakan
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia tak berpikir Allah ada di langit, Allah berada di atas aras, Allah berada di atas masjid, tak berpikir begitu. Tapi dia langsung berfikir bahwa dia hamba yang mesti taat, yang mesti tunduk, yang berada di bawah kebesaran, keagungan, berada di bawah kudrah, berada di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak macam-macam dipikirkannya. Kenapa? Bahasa itu bahasa mereka. Dan bahasa setiap bangsa muncul dari budaya. Orang kita akan menyebut sesuatu itu pasti ada asal usulnya. Kenapa ini benda disebut mimbar? Pasti ada asal usulnya. Kenapa benda ini orang sebut dengan tisu? Ada asal usulnya. Kenapa nanti misalnya kipas angin orang sebut dengan kipas angin? Ada asal usulnya. Kenapa baju ini sebut orang dengan baju koko? Kenapa baju kita orang Melayu sebut dengan teluk belanga? Itu ada asal usulnya. Ada filosofi di balik setiap kata yang digunakan. Orang Arab juga begitu. Maka ketika Al-Quran turun kepada mereka, mereka langsung paham. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa dahulu Al-Quran tidak banyak ayatnya, hadis Nabi tak banyak, mereka sempurna menjalankan agama. Kenapa? Bahasa mereka. Setelah itu banyak ayat Quran tak bertambah, hadis Nabi disampaikan kepada mereka dengan banyak riwayat, bingung melaksanakan agama. Kenapa? Tak paham dengan hadis. Dan mereka tak mau belajar. Mereka orang asing. Berpandai-pandai, muncul aneh-aneh dalam pemahaman, dalam mengamalkan agama. Jadi balik kepada kajian awal, niat. Tempatnya di hati. Kalau tak di hati, tak sah niat. Dan melafazkan niat sebelum kita berniat, tujuannya apa? Menolong rukun tadi sempurna. Menolong hati kita agar ketika berniat benar, sah ibadah. Maka ada kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Setiap amalan yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan amalan yang mesti kita buat, maka amalan yang mesti kita buat tadi ada pengantarnya. Pengantar tadi bisa wajib juga. Maksudnya wudu tadi, rukun niat tadi tidak sempurna niat di hati kalau tidak kita lafazkan. Maka melafazkan niat bisa wajib. Sebab melaksanakan yang wajib bisa sempurna dengan ditolong oleh pengantar yang wajib tadi. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang niat. Kemudian, Ustaz, apa fungsinya niat ini? Kenapa mesti berniat? Di antara fungsi niat, satu, membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Pekerjaannya sama. Orang puasa dengan orang diet itu pekerjaannya sama. Sama-sama tidak masukkan sesuatu ke dalam perut. Tapi dengan niat jadi ibadah satu, yang satu lagi tak ibadah. Pekerjaannya sama. Beda antara ibadah dengan rutinitas atau aktivitas biasa. Dua. Tadi setelah maghrib sholat apa? Ba'diyah. Berapa rakaat? 2. Nanti kalau sholat isya, setelah sholat isya, sholat apa? Ba'diyah juga. 2 rakaat juga. Membedakan sholat isya dengan sholat ba'diyah tadi, itu niat. Membedakan sholat maghrib dengan ba'diyah tadi, niat. Yang agak contoh yang agak rumit, yang agak mirip sedikit itu subuh misalnya. Qabliyahnya 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Sama pekerjaan sholatnya, sama jumlah rakaatnya. Bagaimana membedakan? Niat. Yang satu niat fardu, yang satu niat sunnah. Maka niat fungsinya membedakan tingkatan ibadah. Satu yang wajib, satu yang sunnah. Dari mana kita tahu? Dari niat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, tanggal 9 kemarin kita puasa. Betul? Puasa Arafah. Kenapa puasa Arafah? Karena ada sunnahnya. Lalu kalau puasa Arafah tadi kita ingin bayar puasa wajib sekaligus, kita ingin melaksanakan qada puasa Ramadan yang belum selesai, boleh tidak? Boleh.